Halo, selamat datang kembali dalam petualangan Zura dan Loka. Kali ini, Zura dan Loka akan bertualangan kemana ya? Yuk, saksikan keseruannya. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, and share ya, agar channel Zura Loka bisa terus berkembang. Terima kasih. Di tengah gemuruh perjuangan tahun 1945, dua sahabat kecil Zura dan Loka ikut menapaki jejak para pahlawan. Sebuah kisah penuh semangat, keberanian, dan cinta tanah air. Zura dan Loka berjalan di antara batu nisan pahlawan, membawa bunga dan menatap hikmat nama-nama pejuang. Zura berdoa, sementara Loka membaca nama pejuang dan bertanya, bagaimana rasanya hidup di zaman perjuangan. Mereka menemukan kunci tua dan tulisan samar. Kunci waktu, hormati, lalu jalani. Mereka memasukkan kunci dan lorong waktu terbuka, membawa mereka ke masa lalu. Cahaya merah putih menyilaukan mata mereka, dan suara pidato kemerdekaan semakin mendekat. Mereka tiba di tahun 45, melihat rumah bambu dengan asap mengepul. Suasana mencekam namun penuh semangat. Mereka berlari menghindari patroli tentara Jepang, lalu diselamatkan oleh seorang pemuda. Bima berusia 14 tahun, kurir pesan rahasia, mengira Zura dan Loka utusan dari pusat. Zura dan Loka menyamar dengan pakaian compang-camping dan bekerja di ladang. Mereka menyelinap di malam hari untuk mengantar pesan ke laskar pejuang. Zura bertemu Lilis, gadis kecil yang hafal kode Morse dan ikut membuat bendera merah putih. Loka menulis pesan di daun pakis yang bisa dibaca dengan cahaya api. Zura dan Loka menjatuhkan jembatan bambu, menyabotase suplai logistik tentara Jepang. Mereka tertangkap pengintai Jepang. Zura menyelipkan pesan di keranjang sayur untuk dikirim ke markas. Seorang pemuda menyelamatkan mereka dan berpesan, "Perjuangan ini bukan permainan." Zura merawat luka pejuang dengan daun dan kain perban, menyeka peluh seorang ibu yang terluka. Para pejuang mengangkat bendera merah putih dari kain seadanya, bersumpah melindungi tanah air. Radio mengabarkan proklamasi kemerdekaan. Semua orang terdiam, merinding mendengar suara kemerdekaan. Zura dan Loka bersama tim kecil membawa pesan bahwa kemerdekaan telah dikumandangkan. Di balik semak, Zura dan Loka mendengarkan proklamasi dari Bapak Soekarno. Menggema dalam hati mereka. Pak Dul, seorang pejuang, mengajari mereka membuat bambu runcing sambil bercerita tentang penjajahan. Mereka membantu mengecoh musuh dengan suara kentongan dan kabut dari bakaran jerami. Zura memeluk anak-anak yang kehilangan rumah akibat perang. Loka membuat mereka tertawa dengan sulap daun. Zura menulis surat harapan untuk anak-anak Indonesia di masa depan, berisi pesan perdamaian dan semangat belajar. Di puncak bukit, para pejuang mengangkat tangan dan berteriak. Lalu, cahaya langit membentuk lingkaran, membuka lorong waktu, membawa mereka kembali ke masa kini. Zura memeluk Lilis, Kalau dan kalian Loka kembali, menyalami Bima, jadilah penjaga berpesan. cerita kami. Zura dan Loka kembali ke Tugu Makam Pahlawan. Mereka baru saja melalui petualangan luar biasa. Zura dan Loka berdiri tegak di barisan depan saat bendera merah putih dinaikkan, penuh makna dan kebanggaan. Zura dan Loka memberi hormat penuh semangat ke bendera yang berkibar. Mata mereka berkaca-kaca, dada mereka membara. Petualangan Zura dan Loka belum berakhir.
dukung mereka untuk petualangan seru selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Zura Loka, sahabat anak hebat. Terima kasih.